Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Faridila, NPM 207010002 dari kelas D, akan membahas tentang kesetaraan konteks free grammar dengan pusdaun automata untuk mengerjakan tugas 13 dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Oke, di sini yang pertama, di sini ada teorema, bahasa adalah bebas konteks jika beberapa pusdaun automata itu mengenalinya. Nah, di bagian 1, ini diberikan CFG, tunjukkan cara membuat PDA yang mengenalinya. Nah, ini tata bahasanya ada S menghasilkan BS atau A menghasilkan OA atau epsilon, B menghasilkan BB1 atau 2. Nah, PDA itu kan dia punya stack dan juga punya terminal. Nah, general form-nya ini ada terminal dan juga ada res. Kemudian ini kita temukan atau buat PDA-nya. Nah, ini kita pakai leftmost derivation ya. Atau kita buat dari sebelah kiri gitu. Nah, ini kita mulainya dari S atau start-nya. Kemudian S ini kita ubah menjadi BS. Oke. Kemudian B-nya ini yang B kita ubah menjadi BB1. Ya, BB1. Kemudian S-nya tetap ditulis di sini. Kemudian untuk yang B yang ini kita ubah menjadi 2. Kemudian yang B ini juga kita ubah jadi 2. Ini tetap. Kemudian yang S kita ubah menjadi A. Nah, A-nya ini kita ubah jadi epsilon. Kemudian hasil akhirnya adalah 2, 2, 1. Kemudian di sini ada PDA, ada input, ada stack-nya. Nah, ini stack-nya didapat B, A, B, C, kemudian ada Z0. Ya, stack itu pasti akhirannya adalah paling dasar itu adalah Z0. Kemudian menggunakan leftmost derivation, ini mulai dari start state, kemudian A kecil semua, kemudian B, A, B, C. Nah, ini ada B menghasilkan ASA, XBA menghasilkan titik, A, kemudian sampai ke sini. Nah, kan ini yang pertama, ini kita cocokkan stack top-nya dengan rule-nya. Stack top itu yang ini ya. Yang ini stack top-nya dengan stack top itu yang ini maksudnya ini atau yang ini bisa ini gitu ya. Nah, dengan rule-nya adalah yang ini. Nah, karena sama, ini kan udah sama, berarti udah benar. Kemudian kita pop stack-nya atau kita keluarkan stack-nya. Jadi si B ini ya, kita hapuskan si B, kita hapuskan nih dari sini, kita buang. Jadi tinggal A kecil, B, C. Nah, sudah. Kemudian untuk yang terakhir ini push right hand side of rule ke stack. Yang ini kita masukkan ke sini. Ya. Ini. Yang ini kita gantikan ke sebelah sini. Jadi hasil akhirnya adalah ASA, XBA, A, B, C. Kemudian di sini ada rule A menghasilkan BCD. BCD. Nah, ini kita tambahkan ke PDA-nya. Ini ada E, A menghasilkan BCD. E ini input not advance, kemudian A ini match stop and pop, kemudian yang BCD adalah right hand stack push onto stack. Nih, stacknya di sini BCD. Kemudian ini ada PDA-nya. Ya. Kemudian nah, ini ada rule A menghasilkan 01, 02B, 3C. Ada PDA-nya, ini ada stack-nya. Ya. Kemudian kita cocokkan terminal simbol dengan stack top atau stack paling atas dan kita popkan. Ada 0,0 menghasilkan epsilon, 1,1 menghasilkan epsilon, Z, menghasilkan epsilon, X, menghasilkan epsilon. Untuk semua X adalah anggota himpunan dari sigma. Nah, ini adalah final PDA-nya. Ini star-nya, E, menghasilkan Z0. Kemudian ke sini, E, menghasilkan S. Ke sini, ini ada looping-nya di sini. Ini ada A, menghasilkan epsilon, X, menghasilkan epsilon, E, A menghasilkan BCD untuk X anggota himpunan dari
sigma dan untuk semua rows. Ini kemudian yang terakhir ini ada E, Z0 menghasilkan epsilon. Nah, yang kedua, ini ada diberikan PDA, tunjukkan cara membuat CFG yang mengenali bahasa yang sama. Nah, ini kita buktikan PDA dengan membangun CFG-nya. Langkah yang pertama adalah kita sederhanakan PDA, kemudian yang kedua kita bangun CFG-nya. Ini akan ada non-terminal untuk setiap pasangan status, yaitu A, PQ, AQR, ARQ0, dan seterusnya. Untuk non-terminal awal itu ada AQ0, QF. Nah, cara yang pertama ini kita harus simplifying the PDA, atau kita sederhanakan PDA-nya. PDA seharusnya hanya memiliki satu status final atau status itu diterima. Jadi kan ini misal di sini kita punya 3 final state-nya. Nah, kita ubah jadi mengarah ke satu final state yang sama. Jadi yang tadinya di sini final state itu kita ubah jadi di sini final state-nya. Oke. Kemudian PDA harus mengosongkan tumpukan atau stack-nya sebelum menerima. Buat start state baru Q0, di mana push atau memasukkan Z0 ke stack. Jadi kita buat state barunya Q0 untuk memasukkan Z0 ke stack-nya. Kemudian yakinkan setiap transisi melakukan baik push atau pop, tetapi tidak melakukan keduanya. Jadi transisi itu melakukan push dan pop, tapi tidak keduanya, hanya salah satunya saja. Gitu ya. Kemudian ini kita mulai dengan tumpukan kosong dan selesaikan dengan tumpukan kosong. Jadi kita mulai dengan tumpukan kosongnya. Ini kan ada stack BA Z0. Nah, kita popkan, kita mau popkan satu-satu ya. Jadi ini kita popkan si B, jadi hilang. Terus kita popkan A, jadinya hilang kan ya, dihapus. Terus kita popkan Z0, jadi kosong. Kemudian yang ke bawah, ini kita pushkan satu-satu. Jadi push Z0, kemudian kita push A, dan yang terakhir kita push B. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.